Bab 156-158. Om Presdir terpikat gadis miskin. Saat ini keluarga Pratama sedang sarapan. Dini berkata, ia akan memanggil Luna. Kalian sarapan saja, aku akan berusaha memanggil Luna ikut sarapan, kata Dini. Pak Barma berkata bahwa Dini tidak perlu membawa Luna ke sini karena mereka sudah muak dengannya. Tidak perlu membawa Luna ke sini, kami sudah muak dengannya, kata Pak Barma, tapi tetap tidak didengar oleh Bu Amira. Bu Amira datang ke kamar Luna dengan membawa sebuah roti, susu dan juga nasi goreng omelet telur. Luna, dari sejak kemarin kau belum makan, nak. Ibu sudah membawakan omelet telur kesukaanmu. Kau makan? Iya. Saat Bu Amira sibuk berbicara pada Luna, terlihat Luna tidak sedang dalam jiwanya. Dia entah sedang berpikir kemana, memiliki tatapan mata yang kosong. Luna, sentuh Bu Amira pada bahu Luna, dek. Hah, jangan mendekat. Terhenyak Luna dalam sekejap ketakutan. Luna, ini ibu sayang, ucap Bu Amira kasihan. Kembali pada raganya dan sadar. Luna menangis histeris di pelukan ibunya. Ibu, aku sudah tidak suci lagi. Aku kotor, Bu. Histerisnya. Bu Amira yang tak kuasa menahan tangisnya, ikut menangis bersamaan dengan Luna. Seburuk apapun kelakukan seorang anak, seorang ibu tidaklah pernah membenci anaknya sendiri. Apa yang harus ibu lakukan untukmu saat ini, Luna? Ibu tidak bisa membantu apapun, semuanya sudah terjadi. Sedih. Cukup waktu lebih lama untuk memulihkan Luna kembali seperti dulu. Saat ini dia selalu murung, mengunci dirinya sendiri dalam kamar, dan menangis sejadi-jadinya. Siang hari. Menghampiri Bu Amira yang terlihat sangat sedih dan terpukul. Dini memberikan ketenangan dengan mengusap punggung ibu mertuanya. Ibu, bagaimana dengan Luna? Apa dia sudah ingin makan? Tanya Dini. Tidak, sejak pagi saat ibu selalu ingin memberinya makan, dia selalu menolaknya. Ini sudah siang dan perut Luna belum mendapatkan asupan makanan apapun. Aku akan mencoba datang ke kamarnya dengan makannya sekarang. Iya, ibu meminta tolong padamu. Mungkin dengan kakak iparnya, dia ingin mendengarkan perkataanmu. Iya, ibu. Ucap Dini pergi ke dapur membawa makanan untuk Luna. Dini lalu pergi ke kamar Luna dengan membawa makan. Luna, ibu mengatakan jika kau belum makan sedari pagi. Kedatanganku ke sini untuk membawakanmu makan. Kau harus makan, iya. Atau kau akan sakit nanti. Ucap Dini duduk di ranjang samping Luna. Untuk apa kau datang ke sini? Kau pasti senang dan ingin menghinaku yang seperti ini, kan? Hardik Luna. Tidak pernah terlintas pikiran seperti itu dalam benakku. Aku hanya ingin kau makan saja karena ibu sangat sedih melihatmu seperti ini. Prang. Luna menghempas piring yang dibawa Dini sampai jatuh terhempas, menimbulkan bunyi pecahan kaca yang besar sehingga pecahan dan makanannya berhamburan ke di lantai. Refleks Dini syok saat piring itu berada tepat dalam pegangan tangannya, dan dalam sekejap piring itu lepas dan melayang siap untuk jatuh dan pecah. Din, ada apa ini? Ucap Bu Amira datang setelah mendengar suara pecahan di kamar Luna. Luna pun menatap ibunya tajam. Maaf ibu, aku tidak sengaja menjatuhkan piring ini saat akan memberikannya pada Luna. Aku sedikit tersandung tadi. Alasan Dini untuk tidak membuat Luna dimarahi. Kau tidak perlu mencari alasan untuk menyembunyikan kesalahannya. Ucap Bu Amira tidak mungkin dan menganggap Luna adalah dalangnya. Omong kosong apa ini, Luna? Sudah cukup kami menghadapimu, kata Bu Amira marah lalu, menambahkan. Ibu tidak mengerti lagi apa yang kau inginkan Luna. Kakak iparmu sudah sangat baik hati dan sabar menghadapi sikapmu. Dia datang membawakan makan karena khawatir dari pagi kau belum makan, tapi kau malah membuangnya seperti ini. Ibu tidak peduli jika kau ingin makan atau tidak.
Semua terserah padamu sampai kau mati kelaparan. Marah Bu Amira. Ibu, sudah jangan memarahi Luna. Saat ini keadaan Luna masih trauma. Seharusnya kita memberi dukungan padanya bukan dengan marah seperti ini. Ucap Dini. Bicaralah dengan kasih sayang kepada Luna, jangan marahi Luna terus-menerus. Kata Dini menambahkan. Bu Amira seketika diam. Menjadi seorang ibu dia tidak berpikir sebijaksana Dini. Tidak apa. Aku akan membersihkan pecahan ini agar tidak melukai Luna. Lanjut Dini. Tidak perlu. Biarkan pelayan yang melakukannya. Jawab Bu Amira dingin akibat kesal pada Luna. Hal yang sangat langka. Kini Dini mendapati handphone yang berbunyi mendapatkan panggilan telepon dari Arya. Sontak ia terkejut karena Arya tak biasanya menelepon dia. Halo, ucap Dini bergetar. Din, Arya memanggil namanya. Iya, Tuan. Sangat gugup. Apa kau sedang berada di mansion bersama ibu saat ini? Tanya Arya dalam telepon. Iya, kebetulan belum lama datang. Jawab Dini, bagaimana kabar Luna? Tanyanya. Luna masih trauma atas kejadian kemarin. Dari sejak pagi dia sama sekali belum makan ataupun keluar kamar. Ini masalah yang sangat besar. Luna tidak akan mungkin terus-menerus seperti ini. Apa kau atau ibu sudah berusaha untuk membujuknya? Sudah, Tuan. Baru saja tadi aku mencoba membujuk Luna untuk makan karena ibu masih sedih melihat keadaan Luna. Tapi dia menolak untuk makan, jawab Dini. Jika boleh aku meminta bantuan darimu untuk menjaga Luna. Tolong yakinkan dia untuk makan sesuap saja. Baik, Tuan. Itu memang sudah sepantasnya demi kebaikan Luna. Akan saya coba sampai ia tidak menolak lagi. Dan akan kuusahakan untuk pulang sore hari kali ini untuk menjenguk Luna walaupun sebentar saja. Kau juga jangan lebih dulu pulang, kita akan pulang bersama-sama setelah rencana kita selesai. Pinta Arya. Baik, Tuan, jawab Dini merasa canggung saat Arya menyatakan agar dirinya menunggu karena akan pulang bersama setelah menjenguk Luna. Apa kau juga sudah makan? Tanya Arya terdengar gugup dan canggung mendengar Arya juga menanyakan itu membuat jantung Dini berdebar kencang. Bukankah pagi hari saya juga sudah ikut sarapan bersama Tuan dan yang lainnya? Di perusahaan Arya mengingatnya dan seketika sangat malu. Dia belum pernah menyatakan perhatian lebih pada Dini apalagi sampai bertanya, itu sangat mustahil. Tapi kali ini ia kurang pandai untuk bertanya. Maksudku pagi hari itu kau makan untuk sarapan. Dan ini sudah pukul 11 jadi, apa kau sudah makan juga? Tanya Arya untuk tetap mempertahankan kewibawaannya. Dia mana mungkin bisa menerima harga dirinya direndahkan. Tidak. Makan siang masih memiliki sisa waktu 2 jam lagi, jawab Dini tidak mengerti jalan pikir Arya sebenarnya. Maksudku bukan makan siang. Baiklah aku akan berterus terang padamu. Sepertinya akan sudah bagimu untuk mengerti perkataanku. Untuk kali ini Arya berbicara terlalu banyak maksud. Membuang Dini pusing mendengarnya. Dini mengernyitkan dahi karena bingung. Dengan bersedia dia membuka kedua telinganya dan seksama mendengarkan apa yang ingin dikatakan Arya. Saat ini kau sedang hamil, bukan? Perutmu sudah terlihat sedikit buncit. Itu tandanya bayi kita berkembang dengan sehat. Maka dari itu di usia kehamilanmu yang terus bertambah, demi kesehatanmu dan bayi kita, kau harus menjaga asupan makanmu. Jika perlu kau tanpa henti mengemil atau menambah jam makanmu. Itu akan lebih baik saat kau mengandung anakku. Kata Arya yang ternyata ingin memberikan Dini perhatian dengan mengingatkannya. Dini yang mendengarnya pun sangat tersentuh. Baru saja merasakan bagaimana diperlakukan baik bahkan perhatian oleh suaminya. Tapi, itu akan membuat berat badanku bertambah. Keluh Dini menjawab. Tidak apa-apa jika kau terlihat gemuk. Kau masih terlihat Ken. Terhenti, lupakan. Tidak, maksudku, akan membuatmu dan bayimu sehat.
Ibu hamil tidak boleh kekurangan gizi. Kata Arya hampir saja keceplosan. Mendengar perkataan Arya yang terdengar terlalu overprotektif itu membuatnya sangat heran. Ia ingin tahu bagaimana ekspresi wajah Arya di sana. Bagaimana? Apa kau mendengarkan perkataanku, Ted? Tanya Arya lagi karena tidak mendengar suara yang timbul dari Dini. Iya, Tuan. Saya mendengarnya. Jawab Dini. Bagus. Aku harap kau mendengarkan apa yang kukatakan sampai menuruti perkataanku tadi. Baik, Tuan. Jawab Dini simple. Sekarang kau ambil saja camilan yang ada di penyimpanan makanan ibu di dapur. Kau habiskan saja tanpa perlu memikirkan orang lain atau berat badanmu. Dan saat jam makan siang, kau perlu makan lagi, protektif Arya yang terdengar geli di telinga Dini. Bagaimana tidak, sebelumnya Arya tidaklah pernah seperhatian ini. Dia cuek, dingin, dan tidak memperdulikan Dini. Tapi kali ini, dia seperti ulat bulu yang terlepas dari bulu yang menutupi kulitnya. Aku akan menutup teleponnya. Awas saja jika kau tidak menurut. Setelah ini aku akan meminta pelayan untuk mengawasimu. Kata Arya sebelum diakhiri. Dini yang sedari tadi heran, hanya menggeleng-gelengkan kepala. Panggilan pun diakhiri. Di perusahaan Arya. Huff. Akhirnya aku bisa menutup telepon yang sangat canggung ini. Dia tidak tahu bagaimana aku mengumpulkan energi untuk bisa meneleponnya. Aku yakin dia sangat geli bahkan menertawakanku. Dumal Arya. Beginilah rasanya menjadi calon ayah yang baik, senantiasa harus perhatian pada calon anak dan ibunya. Perkataanku tadi terlalu menjijikan untuk didengar. Overthinking Arya. Ingin bagaimana lagi, aku sudah terlanjur berbicara dengan wanita itu. Jika aku bisa menghilangkan ingatan seseorang, saat ini aku ingin menghilangkan perkataanku tadi pada ingatan Dini. Aku tidak tahu bagaimana caranya menghadapi dia nanti. Kau terlalu bodoh harus seperti orang pada umumnya, kenapa kau tidak diam menjadi orang dingin dan cuek saja Arya? Kacau. Sesal Arya yang terlalu berlebihan keluar dari jati dirinya sebagai pria yang mendapatkan penghargaan pria terdingin di dunia. Ada apa, Presdir? Anda terlihat menyesal seperti itu. Tanya Damar yang tiba-tiba datang saat Arya menggerakkan anggota tubuh dengan meliukkan tubuhnya seperti orang pecicilan. Dek, Ekem. Arya berdeham. Mengembalikan jiwa aslinya yang sempat keluar menjadi pria terdingin kembali yang berwibawa. Dengan berusaha bersikap biasa saja, ia berpura-pura merapikan jasnya. Tidak ada. Memangnya apa yang kau lihat? Ucapnya dingin. Tidak jadi, Presdir. Hehe. Ucap Damar yang tidak berani lagi bertanya. Bab 157. Dengan pelan Arya membuka pintu kamar Luna. Sebelum pintu itu terbuka penuh, Arya dan Dini di sampingnya yang membawa nampan makanan, sudah melihat kondisi Luna yang masih terduduk di atas ranjang dengan tatapan mata kosong dan sembab. Arya sangat berjalan dengan pelan-pelan menghampiri Luna, bahkan hampir suara sepatunya saja tidak terdengar. Mata yang menatap lirih dan sendu itu terpampang nyata di mata Arya yang sedih dan kasihan melihat adiknya dengan kondisi hancur. Tanpa menyadari jika ada orang yang datang. Luna masih tetap dalam lamunannya. Saat Arya duduk di samping Luna, dia kembali terhenyak. Melvin, aku mohon jangan lakukan ini. Syok Luna bersembunyi dari balik selimut. Dini yang berada di sana pun sama terkejutnya tak tega melihat Luna. Luna, ini aku kakakmu Arya. Pegang kedua tangan Arya menyentuh bahu Luna. Luna yang sudah terisak dan mencoba menjauhi siapa saja yang datang, ia anggap Melvin yang mencoba menodainya. Mendengar itu adalah kakaknya, perlahan Luna membuka selimut yang menutupi matanya untuk memastikan. Kakak. Langsung Luna menerjang Arya dengan memeluknya erat dan menangis di dada bidangnya. Dengan erat Arya juga membalas pelukan Luna yang menghangatkan tubuhnya, menyimpan sebuah ketenangan dengan mengelus kepalanya lembut. Hiks. Hiks.
Luna kembali menangis histeris di pelukan Arya. Apa yang sudah membuat adikku yang cantik ini bersedih? Luna yang kukenal selalu ceria dan menebar senyumnya. Kakak, aku sudah kotor. Ucapnya. Kau tidak kotor. Memangnya kau sedang bermain di sawah? Usaha Arya menghibur Luna. Terdengar dari sela tangisnya Luna tertawa kecil. Tetaplah menjadi Luna yang selalu bahagia seperti tanpa masalah. Jika kau seperti ini kau terlihat tidak cantik. Ucap Arya hanya menghibur walaupun kondisinya tidak memungkinkan dan ia sendiri sebenarnya sangat terluka. Tapi aku takut, Kak. Ujar Luna. Apa yang membuatmu takut? Kakakmu ini ada di sini dan akan membantumu. Pria itu. Ucap Luna terhenti. Tidak, aku tidak boleh mengatakan video itu pada siapapun. Aku takut jika Melvin lebih bertindak jauh padaku, gumam Luna di sela bicaranya yang terhenti. Ada apa, Luna? Pria itu, kenapa? Menelisik Arya. Tidak kakak, aku tidak apa-apa. Jawabnya menyembunyikan sesuatu. Baiklah, aku tidak akan memaksamu untuk menjelaskannya. Kata Arya seketika Luna kembali terlihat linglung. Kau belum makan sedari pagi, bukan? Kau harus makan, jika tidak nanti kau akan semakin sakit. Kakak akan menyuapimu, iya. Ujar Arya. Luna mengangguk ingin dan membuat semua bahagia. Akhirnya Luna ingin makan juga. Sangat senang Arya mengambil mangkuk berisi bubur dari tangan Dini, yang dibuat sengaja oleh Dini khusus untuk Luna yang sedang sakit. Arya pun menyuapi Luna dan langsung disambut oleh mulut Luna yang membuka dan memakannya. Perasaan Arya dan juga Dini dan Bu Amira yang sedari tadi mengintip di belakang dinding luar kamar Luna bernapas lega. Akhirnya putrinya makan. Bagaimana rasanya? Enak? Tanya Arya tersenyum. Aku belum merasakan bubur seperti ini. Rasanya sangat berbeda dari biasa yang ibu buat. Ini sangat enak. Apa ini ibu lagi yang memasak, atau Bu Ashna? Tanpa ia tahu bahwa saat itu ia memuji Dini. Dini tersenyum kaku mendengar Luna mengatakan rasanya enak dan senang. Di mana bubur itu sendiri dibuat olehnya? Iya, itu ibu yang memasak. Jawab Dini demikian. Ini Dini yang membuatnya. Jawab Arya demikian. Ucap Arya dan Dini bersamaan. Namun, lebih dominan terdengar perkataan Arya. Hal itu membuat Luna pusing. Apa yang Tuan katakan? Kenapa dia harus jujur jika aku yang memasak? Jika Luna tahu bahwa aku yang memasak, dia pasti akan melepehkannya sampai tidak jadi makan, gumam Dini. Arya pun yang mendengar bicaranya bersamaan dengan Dini dan apa yang dia katakan. Menatapnya tanpa arti dan ekspresi. Dia memang sangat mahir dalam memasak. Tak khayal jika dari dulu masakannya selalu enak dan orang lain baru mengetahuinya, gumam Arya. Ini Dini yang membuatnya. Ucap Arya malah menegaskan sekali lagi. Tidak, itu bukan bubur yang dimasak olehku. Ibu sendiri yang memasaknya untukmu, Luna. Sambar Dini mengelak. Tanpa ingin berdebat dengan keadaan. Luna tidak tahu siapa yang harus ia percaya. Hanya saja muncul dalam benak Luna jika Dini sangat baik. Namun, berusaha ditepis langsung olehnya. Tanpa melepehkannya kembali. Luna memakan habis bubur yang disuapi Arya padanya. Dan hal itu membuat Dini berpikir bahwa Luna lebih percaya pada perkataannya dibandingkan kakaknya. Syukurlah Luna tidak melepehkan bubur itu. Tandanya dia percaya jika bubur itu buatan ibu. Jika dia percaya pada Tuan, dia akan melepehkannya karena mana mungkin ingin memakan masakanku, gumam Dini. Kurang lebih 10 menit untuk bisa menghabiskan bubur itu. Akhirnya mangkuk itu bersih tanpa ada bubur yang tersisa. Setelahnya Arya memberikan Luna minum yang sama halnya disuapi juga dengan mendekatkan gelasnya. Bagaimana, kau sudah kenyang? Tanya Arya. Iya, karena kakak yang menyuapiku rasanya jadi berbeda semakin enak. Jawab Luna. Akhirnya terukir senyum kecilnya. Arya pun ikut tersenyum.
Kau bisa berjanji pada kakakmu. Ujar Arya. Janji apa yang kakak inginkan dariku? Tanya Luna. Kau harus berjanji untuk tidak bersedih lagi. Kembalilah pada Luna yang dulu. Kasihanilah ibu yang sedih melihatmu seperti ini diam mengurung diri dalam kamar. Kata Arya. Kakak juga akan berjanji untukmu dengan menindaklanjuti kasus ini ke pengadilan agar pria itu dihukum seberat-beratnya. Lanjut Arya. Aku akan berjanji pada kakak. Tapi aku mohon jangan membawa kasus ini ke pengadilan. Sontak Luna. Kenapa? Pria itu pantas untuk dihukum karena sudah memperkosamu. Kau tidak perlu takut karena ada kakak. Aku mohon jangan, Kak. Aku yakin dia tidak sampai melakukan sesuatu di luar batas lain padaku. Walaupun tidak sampai melakukan hal lain. Tapi dia sudah menyentuh bagian tubuhmu yang lain. Dan harus tetap dibawa ke pengadilan. Debat Arya. Tidak, Kak. Aku mohon. Ini demi kebaikanku tanpa harus membawa masalah ini ke pengadilan. Ujar Luna karena dia akan lebih terancam masuk penjara. Dan Melvin bisa saja menunjukkan video itu yang semua merujuk untuk menyudutkan bahwa Luna yang salah di sana. Baiklah, jika kau tidak ingin membawa masalah ini ke ranah hukum. Kakak mengerti perasaanmu. Ujar Arya mengalah. Luna pun bernapas dengan lega. Karena kau sudah berjanji untuk melupakan kejadian itu. Kakak akan pulang sekarang juga. Ucap Arya. Apa kakak tidak akan menginap untuk 1 hari saja? Tanya Luna. Sekilas Arya melirik ke arah Dini seperti mencari jawaban. Dini yang menyadari Arya menatapnya pun hanya diam tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin kakak akan menginap lain kali saja. Kakak iparmu Valeri hanya berdua dengan ibunya di rumah. Jawab Arya. Bisakah untuk hari ini saja kakak menginap di mansion? Aku rindu dengan kakak yang tinggal di sini. Kak Darwin pun belum pulang dari luar kota. Rengeknya mendengar nama Darwin, Dini pun bergemetar ketakutan. Arya dihadapkan 2 pilihan. Ia tidak tahu harus memilih antara Valeri yang pasti menunggu di rumah atau Luna yang meminta ditemani. Tidak apa jika Tuan akan menginap di sini. Tidak perlu khawatir mengenai Nona Valeri. Aku akan pulang dan serahkan saja dia padaku dan juga akan menyampaikan pesan maaf dari Tuan padanya. Kata Dini. Usulan Dini bisa diterima oleh siapa saja. Tapi Arya berpikir hal lain yang mengkhawatirkan keadaan rumah, hanya terdiri dari wanita saja tanpa seorang pria di dalamnya. Tidak. Aku bukan hanya meminta Kak Arya untuk menginap di sini. Tapi kau juga bisa menginap. Ujar Luna canggung. Pernyataan Luna tidak pernah ada yang menyangka. Bukan hanya Arya yang diminta menginap namun, juga bersama Dini. Hanya saja cara Luna meminta pada Dini sedikit berbeda. Aku mohon Kak. Hanya 1 malam saja untuk menginap. Mohon Luna pada Arya. Dini hanya menyerahkan semuanya pada Arya. Apapun itu keputusan yang Arya ambil, itu adalah keputusannya juga. Setelah menimbang-nimbang dengan memikirkan panjang, Arya akhirnya menjawab. Baiklah, untuk malam ini aku dan Dini akan menginap di sini. Kata Arya membuat Luna senang. Terima kasih, kakak. Luna memeluk Arya. Tapi, jika aku menginap di sini, apa keuntungannya bagimu? Aku juga pasti tidak akan tidur bersama denganmu. Kita juga tidak akan mungkin tidur bertiga di sini. Ucap Arya bingung. Memang kakak tidak akan tidur bersamaku. Tapi sekiranya kakak bisa kembali merasakan kamar kakak dengan ranjang besar nyaman kakak itu lagi. Ayah dan ibu juga pasti senang kalian menginap. Ucap Luna. Kata Luna ada benarnya juga. Arya memang sudah lama merindukan kamarnya dulu yang tak jauh berbeda dengan kamarnya saat ini di rumahnya sendiri. Tapi kamar itu menjadi saksi hidup saat Arya berada di puncak kejayaan masa lajangnya. Bab 158. Jadi, kalian akan menginap di mansion. Kenapa kalian tidak mengatakannya dari awal?
Mungkin ibu akan meminta Bu Ashna untuk membersihkan kamarmu terlebih dahulu. Ucap Bu Amira senang. Tidak perlu. Kami hanya 1 malam di sini. Jawab Arya. Walaupun 1 malam, kalian akan sepanjang malam tidur di sana. Dan tidak baik tidur di kamar yang tidak bersih. Kau tahu sendiri sudah 1 tahun kamar itu tidak berpenghuni karena penghuninya pergi. Walaupun Bu Ashna sering membersihkannya, tapi tetap saja debu bisa bersarang. Ujar Bu Amira. Iya, aku serahkan saja pada ibu. Ucap Arya yang pusing mendengar Bu Amira terus berbicara. Nah, itu lebih baik. Ibu melakukan semua ini supaya kalian berdua nyaman tidur di kamar nanti. Puas Bu Amira. Bu Ashna. Teriak Bu Amira memanggil. Iya, Nyonya besar. Ada yang perlu saya bantu. Sedianya melayani Bu Amira yang langsung datang sekali dipanggil. Begini, Arya dan Dini akan menginap di mansion malam ini. Aku meminta tolong padamu untuk membersihkan terlebih dahulu kamar Arya dulu, ya. Perintah Bu Amira. Dengan senang hati, Nyonya. Ucap Bu Ashna antusias senang tuan mudanya akan menginap. Bu Ashna selaku kepala pelayan mengerahkan beberapa anak buah pelayan lain untuk membantunya membersihkan dan merapikan kamar Arya di sore hari. Aku sangat gerah dan ingin mandi. Apa ibu masih menyimpan pakaianku? Semua pakaianmu itu aman berada di lemari kamarmu tersusun dengan rapi dan juga bersih masih terjaga. Jawab Bu Amira. Aku akan mengambilnya ke sana. Kata Arya beranjak pergi. Biarkan saya yang mengambilnya untukmu tuan. Sebagai istri yang baik, Dini senantiasa menjadi istri yang teladan dan selalu siap untuk melayani suaminya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Tidak perlu. Aku bisa mengambil sendiri. Kamarku sangat jauh dari sini dan akan melelahkan harus menaiki anak tangga yang banyak ini karena kau sedang terhenti. Hampir saja Arya keceplosan di hadapan Bu Amira. La menatap ke arah ibunya yang ternyata mendengarkan bicaranya. Bu Amira pun menatap Arya dengan menelisik. Dan saling menatap secara intens. Kenapa dia tidak melanjutkan bicaranya? Ais. Tidak perlu dibahas. Ucap Arya melenggang pergi. Ada apa dengannya? Dia bicara tapi tiba-tiba berhenti. Tanya Bu Amira. Dini yang merasa terhibur sampai mengukir senyum kecil. Tidak tahu, Bu. Akhir-akhir ini sikap Tuan memang sedikit berubah. Jawab Dini terkekeh. Bagaimana dengan kehamilanmu? Valeri, Arya dan Bu Clara di sana belum mengetahui kehamilanmu, kan? Bisik Bu Amira takut Arya yang masih terlihat berjalan mendengar. Dari ketiga orang yang disebutkan Bu Amira, hanya Arya yang sangat hebat mengetahui apapun rahasia yang disembunyikan. Entah Dini yang terlalu bodoh, atau Arya yang terlalu hebat sampai ia belum tahu bagaimana Arya mengetahui kehamilannya. Namun, ia enggan menceritakan pada ibu mertuanya itu. Semua orang di sana belum mengetahuinya, Bu. Rahasianya masih tertutup rapat. Alasan Dini Bu Amira pun sangat puas dengan jawaban Dini. La bernapas lega yang sangat panjang. Nyonya muda, saat ini kamarnya sudah selesai dibersihkan dan sudah rapi. Dan kini Tuan muda sudah berada di dalam menunggu Nyonya datang. Apa Nyonya muda sendiri tidak akan masuk menemui Tuan? Ucap Bu Ashna membuat pipi Dini memerah. Bu Ashna, Tuan sendiri di kamarnya akan mandi dan pasti akan kembali turun. Barangkali Nyonya muda juga akan mandi. Kamar mandi di kamar Tuan muda sangat luas dan bisa mandi bersama di sana. Sengaja Bu Ashna menggoda. Dini semakin terhimpit dan merasa malu sekaligus bertambah merah pipinya. Sedangkan Bu Amira sangat puas dengan kinerja Bu Ashna yang kini menggoda menantunya itu. Ia tertawa-tawa sendiri melihat wajah Dini yang sudah beringas seperti mencari tempat berlindung. Bu Ashna, itu tidak perlu. Nanti setelah Tuan selesai mandi, aku akan pergi untuk mandi juga.
Itu bisa dilakukan bergantian saja. Jawab Dini meremas dressnya akibat gugup. Kenapa tidak sekarang saja bersama Tuan, Nyonya muda? Terus goda Bu Ashna semakin membuat Dini terhimpit. Hah? Ashna, cukup untuk jangan menggoda menantuku. Apa kau tidak melihat wajah menantuku sekarang yang sudah memerah ingin menangis? Ucap Bu Amira yang baru mengeluarkan suara. Hah? Maaf Nyonya besar. Jika begitu saya tidak akan mengganggu Nyonya muda lagi. Saya akan pamit untuk menyiapkan makan malam. Pergi Bu Ashna setelahnya. Sebelum pergi, terlihat dengan sembunyi-sembunyi jika Bu Amira dan Bu Ashna saling mengedipkan salah satu mata mereka. Dan terlihat Bu Amira mengacungi jempol di balik bajunya yang terlihat oleh Bu Ashna tidak dengan Dini yang tidak menyadari interaksi mereka. Dini masih meremas dressnya karena masih gugup. Makan malam. Setelah Arya selesai mandi dan memakai pakaian baju kaos warna abu dan celana slim fit hitam menambah kesan berbeda. Ia turun untuk panggilan makan malam. Sedangkan, kini Dini bergiliran untuk mandi setelah Arya selesai. Karena tidak ada baju miliknya di sana, Bu Amira mengambil pakaian dari Luna untuk meminjamkannya dan pas dipakai di badan Dini. Untuk pertama kalinya lagi, akhirnya Bu Amira melihat pangling Arya dan mengingat momen di mana Arya masih tinggal bersama mereka. Kenapa? Apa ada yang salah denganku? Ucap Arya menelisik pakaian yang dipakai karena ia kira tidak cocok. Tidak ada, Arya. Ibu hanya pangling saja melihatmu. 1 tahun ini ibu hanya sering melihatmu dengan setelan jas. Tapi untuk pertama kalinya lagi ibu melihatmu berpakaian biasa. Jelas Bu Amira. Hanya masalah itu. Aku pikir apa? Lagi pula ini bukan pertama kalinya aku memakai pakaian seperti ini. Wajar saja aku berpakaian seperti ini di luar kerjaan. Apa salahnya? Aku juga membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuhku. Ketus Arya membuat Bu Amira senang mendengar racauan Arya lagi. Ibu tahu. Maka dari itu tidak heran lagi jika istrimu sangat nyaman denganmu sampai bisa bertahan. Kekeh Bu Amira. Arya tak menghiraukan Bu Amira dan hanya diam duduk di kursi meja makan menunggu keluarga lain turun dan makanan disiapkan. Sebentar lagi kau akan menjadi seorang ayah. Tidak bagus untuk diperlihatkan pada anakmu nanti jika sifatmu masih dingin seperti ini. Sesekali kau harus mencoba berlatih seperti Darwin yang ramah dan juga rendah hati. Kata Bu Amira menyinggung. Jadi, ibu percaya jika Valeri sedang mengandung anakku? Kata Arya malah berbalik bertanya. Tidak. Tapi kau akan menjadi seorang ayah dari istri yang sah memberikan seorang anak padamu, itu maksud ibu. Kedua istriku aku nikahi secara sah. Istri mana yang ibu maksud? Tentu saja Dini. Jawab Bu Amira tanpa basa-basi. Tapi Dini belum juga hamil, bukan? Bagaimana aku bisa menjadi seorang ayah jika dia saja tidak hamil? Kata Arya yang seolah menjebak. Itu karena kau yang tidak memperdulikan dia. Jawab Bu Amira berhati-hati. Sampai kapan kau akan menyembunyikan kebenaran dan menganggap aku seolah manusia terbodoh di dunia ini ibu? Aku sudah tahu rahasia kalian dan lebih cerdik dari yang kalian kira, gumam Arya. Setelah tak lama menunggu, keluarga Pratama pun berkumpul di meja makan. Begitu pula dengan Luna yang akhirnya bangkit kembali untuk bersemangat dan ingin keluar kamar berkumpul dengan keluarga. Hanya saja mereka tidak kehadiran satu anggota keluarga yakni Darwin yang masih di luar kota. Di sela makan, sedari tadi raut wajah Dini memunculkan raut tidak enak. Seolah dia menahan sesuatu dalam mulutnya. Arya yang menyadarinya jika terjadi sesuatu yang terjadi pada Dini. Ingin sekali bertanya namun, sungkan karena berada di hadapan orang tuanya. Hoek. Mual Dini yang refleks walaupun sudah berusaha menahannya sedari tadi agar tidak mengganggu orang lain. Refleks juga Arya menjatuhkan sendok saat ia makan ingin sekali untuk menoleh pada Dini.
Terlihat dari tangannya saat mengambil dan memegang sendok itu gemetar tak kuasa untuk ingin berbalik. Untung saja Bu Amira sangat berperan untuk Dini di sana. Selagi tangan Arya tidak dapat menggapainya, masih ada uluran tangan yang mewakilkan dia dari ibunya. Dalam wastafel toilet Dini memuntahkan isi makanan tadi yang baru beberapa masuk ke dalam perutnya. Uhuk, uhuk. Akhir Dini setelah muntah. Setiap kali selesai muntah Dini pasti langsung terlihat pucat. Sudah? Tanya Bu Amira. Dini mengangguk sebagai jawaban. Kau mual di hadapan Arya. Apa Arya tidak pernah curiga? Cemas Bu Amira. Tuan hanya selalu berkata jika aku masuk angin saja. Dan sering menyarankanku untuk pergi ke dokter dengan nada marah. Alasan Dini. Baguslah. Untung saja dia beranggapan seperti itu. Tidak masalah jika dia tidak mengetahui kehamilanmu saat ini, yang terpenting kau dan bayimu bisa bertahan dan aman. Ucap Bu Amira. Bu Amira benar-benar sudah dikelabui oleh menantu dan anaknya sendiri. Mereka pandai memainkan perannya masing-masing tanpa menaruh curiga orang lain pada mereka. Karena menganggap setiap kata yang keluar baik dari Dini ataupun Arya adalah benarnya. Arya sendiri bak seorang pemilik mata batin yang disembunyikan dari orang lain padahal yang sebenarnya ia tahu kabar itu. Namun, ia selalu membuat orang lain seakan bodoh saat dipertemukan dengannya. Ingin sekali untuk membantu. Tapi Arya tertahan karena tahu orang tuanya dan Dini menyembunyikan kehamilan Dini darinya. Memposisikan diri sebagai orang yang belum mengetahui kehamilannya, ia berpura-pura tidak tahu dan bersandiwara tidak memperdulikannya. Kau sudah selesai. Jangan dibiasakan selalu seperti ini di sela orang lain sedang makan. Di rumah kau selalu saja seperti ini. Dan sekarang saat makan di rumah orang lain pun kau mual dan muntah. Hardik Arya. Hush. Tidak boleh memarahinya seperti itu. Wajar saja jika dia mual atau muntah yang tidak bisa ditahan. Kau ini malah memarahi istrimu. Memangnya kenapa? Dia saja bukan wanita hamil yang selalu mual dan muntah setiap saat. Singgung Arya. Andai kau tahu jika istrimu Dini saat ini sedang hamil Arya. Mungkinkah kau akan masih memarahinya seperti ini? Gumam Bu Amira menyayangkan dan kasihan melihat Dini. Aku sudah tahu ibu. Kau saja yang menganggapku terlalu bodoh seolah tidak tahu apa-apa. Arya sudah berhasil menjebak orang tuanya percaya akan dirinya yang belum mengetahui kabar hamilnya Dini. Dini yang sangat memahami situasi kondisi itu. Hanya mengikuti jalan permainan Arya tanpa ingin berkata apapun.